Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Kilasura dari kelas 12 Al-Hayyan akan mempresentasikan tentang proses glikolisis. Semoga bermanfaat. Nah, inilah 10 tahap dari glikolisis, di mana setelah ini saya akan membahas satu persatu 10 tahap tersebut. Tahap yang pertama adalah fosforilasi glukosa menjadi glukosa 6-fosfat, di mana fosforilasi glukosa menghasilkan gula fosfat. Proses ini membutuhkan energi atau mengkonsumsi energi berupa 1 ATP. Dengan proses ini, muatan negatif gugus fosfat akan mencegah gula fosfat keluar dari melewati membran plasma sehingga menyimpan glukosa di dalam sel. Tahap kedua adalah isomerasi menghasilkan fruktosa 6-fosfat seperti pada gambar yang tertera. Di dalam larutan terjadi perubahan reversibel antara bentuk cincin tertutup glukosa dengan bentuk cincin terbuka. Selain itu, terjadi pula proses isomerisasi molekul cincin terbuka glukosa dari glukosa 6-fosfat atau gula aldosa menjadi fruktosa 6-fosfat atau gula ketosa. Proses isomerisasi terjadi karena pergerakan atom oksigen karbonil dari karbon urutan nomor 1 ke nomor 2. Isomerisasi glukosa menjadi fruktosa ini difasilitasi oleh enzim fosfoglukosa isomerase. Tahap ketiga adalah fosforilasi menghasilkan 1,6 bisfosfat. Pada tahap ini terjadi penambahan gugus fosfat atau fosforilasi. Gugus fosfat ditambahkan di gugus hidroksil pada karbon posisi 1. Hasilnya adalah fruktosa 1,6 bisfosfat yang siap dipecah menjadi 2 molekul gula fosfat dengan 3 atom karbon. Proses fosforilasi ini katalisasinya adalah enzim fosfofruktokinase. Tahap keempat adalah pembelahan fruktosa 1,6 bisfosfat menjadi gliseraldehid 3-fosfat dan dehidraseaton fosfat, di mana fruktosa 1,6 bisfosfat menjadi 2 molekul gula dengan 3 atom karbon gliseraldehid 3-fosfat dan dehidroseaton fosfat. Hanya gliseraldehid 3-fosfat saja yang dapat meneruskan proses glikolisis. Adapun dehidraseaton fosfat akan diubah terlebih dahulu menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Tahap kelima adalah isomerasi dehidraseaton fosfat menjadi gliseraldehid 3-fosfat, di mana seperti dijelaskan sebelumnya bahwa hanya gliseraldehid saja yang dapat meneruskan proses glikolisis. Tahapan kelima ada proses isomerasi dehidraseaton fosfat menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Tahap keenam adalah oksidasi gliseraldehid 3-fosfat menjadi 1,3 bisfosfor gliseral, di mana gliseraldehid 3 akan dioksidasi menghasilkan 1,3 bisfosfat gliseral dan NADH. Tahap yang ketujuh adalah ATP dihasilkan dari 1,3 bisfosfogliserat, di mana molekul yang terbentuk berupa 1,3 bisfosfogliserat merupakan molekul anhidrida dengan fosfat berenergi tinggi. Molekul ini kemudian akan mentransfer satu molekul fosfat energi tinggi ke ADP menghasilkan ATP. Tahap yang kedelapan adalah perubahan 3 fosfogliserat menjadi 2 fosfogliserat, di mana sisa molekul fosfat memiliki energi yang relatif lebih rendah. Pada tahap kedelapan ini, fosfat sisa ini kemudian dipindahkan dari posisi atom karbon nomor 3 ke nomor 2, sehingga terbentuk 2 fosfogliserat. Tahap selanjutnya yaitu tahap 9, di mana kondensasi 2 fosfogliserat menjadi fosfonolpirufat, di mana prosesnya adalah dengan menghilangkan molekul air atau reaksi kondensasi sehingga menghasilkan ikatan enol fosfat berenergi tinggi. Tahap yang terakhir adalah produksi ATP dengan produk akhir pirufat, di mana tahap terakhir ini adalah merupakan reaksi final, kembali menghasilkan ATP dengan mentransferkan gugus fosfat ke molekul ADP. Proses ini juga menghasilkan produk akhir glikolisis berupa pirufat. Dari uraian tersebut, inilah hasil akhir dari reaksi glikolisis, di mana untuk setiap satu molekul glukosa akan menghasilkan 2 molekul pirufat, 4 molekul ATP dan 2 molekul NADH. Namun dikarenakan pada awal membutuhkan 2 ATP sehingga secara total proses glikolisis menghasilkan 2 ATP, 2 NADH dan 2 pirufat. Nah,
Itulah tadi proses glikolisis. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.